Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi ajma'in wa man sara ala nahjihim ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amma ba'd. Kita baca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Raditu billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Amma ba'du. Baik jamaah sekalian yang diberkahi oleh Allah, kita lanjutkan kajian surat rumpun dari Hamim ya, surat Ghafir sekarang ayat 58 ya. Silakan dibuka ayat 58. Surat Ghafir ayat 58 ya. Saya baca dulu nanti diikutin ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم. سيدخلون جهنم داخرين.
lakumul laila litaskunu fihi wan nahara mubsira. Inna Allah ladhu fadlin 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Wa ma yastawil a'ma, wa ma yastawi, dan tidak sama, ya, tidaklah sama. Al-a'ma orang yang hatinya buta. Wal basiru, dan orang yang bisa melihat, ya. Jadi tidak sama orang yang buta dengan orang yang melihat, ya. Orang yang hatinya buta, yang tertutup, dengan orang yang hatinya dibuka oleh Allah sehingga melihat kebenarannya. Walladzina amanu, dan tidak sama orang yang mereka beriman. Wa amilus salihati, dan orang yang mereka beramal saleh. Wa amilu, dan mereka beramal as-salihati, amalan-amalan saleh, ya. Walal musi, dan tidak sama dengan orang yang berbuat keburukan. Qalilan, sedikit sekali, ya. Qalilan, sedikit sekali. Ma tatadzakkarun, apa yang kalian mengambil pelajaran. Sedikit sekali apa yang kalian mengambil pelajaran. Inna sa'ata, sesungguhnya hari kiamat, la'atiyatun, sungguh pasti datang, ya. La raiba, tidak ada keraguan, fiha, di dalamnya. Jadi tidak ada keraguan akan datangnya kiamat. Walakinna, tetapi aktsaron nasi, kebanyakan manusia, la yu'minuna, mereka tidaklah beriman. Walakinna, tetapi aktsaron nasi, kebanyakan manusia, la yu'minuna, mereka tidaklah beriman. Jamaah sekalian, para santri, Bapak Ibu yang diberkahi oleh Allah, yang hadir secara langsung maupun secara online, maupun santri-santri baru dari mana, Pontianak, ya, sama Pekanbaru, ya, yang baru bergabung. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi surat Ghafir, ya, ayat 58 ini mengajak kita untuk berfikir, ya, untuk mentadaburi ayat-ayat Allah, ya. Yaitu di sini Allah ingin mengajak kita membandingkan, ya, kemudian untuk memilih
ada dua kelompok manusia ya, di dunia ini ya. Yang pertama adalah kelompok al-a'ma ya, kelompok orang-orang buta ya. Buta di sini dimaksud bukan buta secara fisik tunanetra, bukan ya, tapi al-a'ma di sini adalah yang dimaksud buta mata hatinya ya. Itu disebut al-a'ma. Orang yang hatinya apa? Buta ya. Walaupun penglihatannya ya, dia bisa melihat segala sesuatu yang ada di depannya, tetapi hatinya buta. Nah, yang kedua ada kelompok manusia yang disebut al-basir ya, orang yang hatinya dibuka oleh Allah sehingga bisa melihat kebenaran ya. Jadi di dunia itu hanya ada dua orang ini ya, orang buta dan orang yang melihatnya. Nah, siapakah orang yang disebut Al-Quran tadi sebagai al-a'ma ya? Jadi kategori orang-orang yang hatinya buta itu siapa saja ya? Yang pertama jamaah sekalian, yang disebut orang yang hatinya buta itu disebutkan di dalam ayat ya, bahwa orang yang berbuta itu artinya orang yang hatinya tertutup ya. Itu yang pertama. Yang pertama adalah orang yang hatinya tertutup ya. Am ala qulubin aqfaluha ya. Orang yang hatinya apa? Tertutup ya. Jadi ibarat wadah itu ya, yang ini ada lubangnya itu ditutup. Itu namanya hati yang disebut di dalam Al-Quran sebagai hati muqaffal ya, hati muqaffal, hati yang tertutup. Jadi karena dia tertutup artinya sudah nggak ada akses kebenaran yang bisa masuk di dalam hatinya. Jadi hati itu kayak gelas gini ya, jadi kayak wadah, di mana wadah itu setiap saat bisa diisi dengan kebenaran ya, diisi dengan hidayah ya, sehingga keimanannya semakin bertambah. Tetapi ketika hatinya sudah ditutup begini ya, sudah ditutup, jadi udah tertutup dari semua arah. Artinya mau dari arah depan, kanan, belakang, atas, bawah, kebenaran diteriakkan 1000 kali setiap hari itu sudah tidak pernah lagi dia bisa menerima, karena hatinya apa? Tertutup ya. Hatinya tertutup. Abu Jahal, Abu Lahab ini kan setiap hari melihat Nabi membaca ayat ya kan, melihat Nabi membacakan hadis. Kebenaran itu datang dari semua penjuru arah, tetapi karena hatinya udah kadung tertutup, nah itu tidak berfungsi ya. Nah inilah yang disebut dengan orang yang buta ya. Buta karena hatinya apa? Tertutup ya. Am ala qulubin aqfaluha ya. Ataukah di atas hatinya itu ada tutupnya ya. Sehingga orang yang seperti itu ya tidak bisa lagi diberikan nasihat ya. Tidak bisa lagi diberikan apa? Nasihat ya. Nah ini ya jamaah ya. Jadi mahalnya pintu hidayah ya. Pintu hidayah itu sangatlah mahal ya. Karena kalau orang pintu hatinya udah ditutup ya, hidayah walaupun datang dari semua nabi, semua rasul ya, itu tidak ada apa? Tidak ada gunanya ya. Kalau hidayah itu sudah ditutup ya. Walaupun sebenarnya dia tahu ya, walaupun sebenarnya dia tahu ya. Dulu ketika penjajah Belanda masuk ke Indonesia dan ingin
mempertahankan ya kekuasaan mereka di Indonesia itu salah satunya adalah mengirim salah seorang pakar ya studi Islam ya dari Universitas Leiden University Belanda ya. Dikirimlah seorang profesor namanya Senop Horgonje ya. Senop Horgonje ini orang Belanda, bukan Muslim, tapi dia profesor di bidang studi Islam. Paham itu Quran, paham itu hadis. Ya. Bahkan orientalis pertama yang membuat kamus hadis. Jadi Senop Horgonje itu punya murid namanya Wensing dan kawan-kawan, itu dibikin tim untuk meneliti hadis Nabi SAW yang ada di dunia ini. Dibikinlah kamus. Zaman itu belum ada Google. Jadi dalam dunia ilmu hadis yang merancang hadis-hadis dalam bentuk kamus itu adalah siapa? Senop Horgonje dan muridnya ini Wensing namanya ya. Itu sampai sekarang itu buku bisa dipakai dalam arti untuk ilmu studi hadis ya. Itu kamus itu sebelum ada Google sekarang. Itu dulu Wensing itu atas perintah Senop Horgonje yang membuat kamus hadis. Dia ingin mempelajari semua hadis, bayangkan itu ya. Dan mempelajari ayat-ayat Al-Quran, bahkan ingin memalsukan Quran ya. Itu kalau di Jawa karena Senop Horgonje itu ingin merubah makna Al-Quran, maka dia pelajari semua Al-Quran ini dan tahu bahasa Arabnya, dirubah-rubah, diterjemah ke dalam bahasa lokal, bahasa Jawa yang disimpangkan maknanya, jadilah kitab kejawen namanya kitab Darmo Gandul dan Gatoloco. Itu kitabnya Senop Horgonje itu. Jadi serat Darmo Gandul, Gatoloco itu yang sekarang menjadikan orang Jawa kejawen. Orang mah nggak perlu sholat, yang penting eling. Itu sebenarnya produk dari Senop Horgonje ya. Kejawen, orang kejawen sekarang dia seakan-akan ngomongnya Islam tapi malah justru mengkerdilkan Islam. Nggak usah sholat, yang penting perintahnya kan eling ya. Eling itu ingat kepada Allah ya. Ingat kepada apa? Allah, nggak perlu rukuk dan sujud ya. Karena ayatnya apa? Aqimis sholata lidzikri. Senop Horgonje pinter. Tegakkan sholat untuk mengingatku. Lah, sholat itu yang penting kan eling. Ya, kalau kita sudah eling sama Allah, ngapain sholat? Ngapain rukuk dan itu kejawen. Cara berpikirnya doa acak-acak seperti itu. Nah, ini hati orang ketutup tuh begitu ya. Jadi hati orang ketutup walaupun sudah paham Quran tapi disimpangkan hatinya, jadi disimpangkan maknanya. Dan tadi bahkan menyusun hadis-hadis Nabi itu dalam bentuk kamus, namanya kitab Al-Mu'jam Al-Mufarras ya, kamus ya, yang disusun secara rapi untuk hadis. Jadi misalkan Bapak Ibu ingin mencari hadis, nggak tahu riwayatnya siapa, itu cukup dibuka di kamus Al-Mu'jam tadi itu yang disusun oleh Wensing, muridnya Senop Horgonje, timnya Senop Horgonje. Itu ketemu semua. Ini ada di Sahih Bukhari halaman sekian, nomor sekian. Orang muslim belum tentu bisa, Pak. Tapi Senop Horgonje ini dan muridnya Wensing itu, dia bisa menyusun hadis dalam bentuk kamus, tapi tidak membuat mereka masuk Islam. Tidak masuk Islam sampai mati, nggak masuk Islam. Mati dalam keadaan kafir itu Senop Horgonje, Wensing, dan yang menyusun kamus hadis tadi itu ya. Walaupun kamus hadisnya itu masih kepake sekarang. Jadi misalkan kalau saya ngajar ilmu takhrij hadis itu artinya kalau kita ketemu hadis di satu kitab atau di satu teks atau di satu ceramah itu ya, kita tidak mengetahui hadis ini sahih atau tidak, hadis ini itu berada di riwayatnya siapa, kita nggak mengetahui, itu tinggal dibuka aja sesuai hurufnya tadi. Misalkan innamal a'malu binniyat, kita cari di huruf hamzah misalkan, klik itu, ketemu itu di kitabnya Wensing tadi itu. Sebelum ada Google ya, sebelum ada Google dia udah canggih sekali ya. Jadi
Dia susun seperti itu, ingin belajar hadis, belajar Al-Quran, tetapi tidak membuat hatinya apa? Terbuka untuk menerima apa? Hidayah. Ya. Jadi kalau orang tidak mau menerima hidayah itu hatinya sombong, ya. Tidak percaya Tuhan. Ya. Kalau orang yang tidak percaya Tuhan itu akhirnya kan menantang Tuhan. Iya kan? Kalau udah menantang Tuhan, menantang azab, ternyata dibakar betul oleh Allah itu di Los Angeles. Bakar semua itu. Kan sebelumnya itu ada perkumpulan artis-artis yang menantang Tuhan. Ini negara, ini kota tidak bertuhan katanya. Jadi sombong betul itu kayak Fir'aun, ya. Tapi ternyata kesombongan itu mendatangkan kehancuran, ya, atau azab tadi yang kemarin di ayat sebelumnya sudah kita jelaskan, ya. Jadi orang-orang yang tidak menerima hidayah dan tidak menerima kebenaran itu namanya disebut orang yang hatinya buta alias tertutup, ya. Buta alias apa? Tertutup, ya. Jadi itu kategori pertama, ya, disebut buta itu maknanya adalah hati yang tertutup dari kebenaran atau dari hidayah. Nah, yang kedua yang disebut dengan hati yang buta itu adalah hati yang keras, ya. Hati yang apa? Keras. Fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah, ya. Jadi disebut hati yang qasiyah, ya. Hati yang keras. Jadi ibarat apa, ya? Benda gitu. Itu laksana kayak batu gitu, ya, keras. Ya. Jadi hatinya apa? Mengeras. Nah, ketika hati keras, ya, itu dicabut di dalam hatinya itu tidak ada kasih sayang itu. Tidak ada rasa apa? Kasih sayang. Coba lihat itu, ya, Israel atau Zionis yang membantai anak-anak balita, ya kan? Ibu-ibu yang sudah manula, ya kan, dibantai begitu, ya, tembakin, ya, kemudian dihancurkan, ya. Itu namanya orang yang hatinya keras, nggak punya sama sekali rasa apa? Kasih sayang, ya. Ya. Bashar Assad itu yang ditemukan ketika dia terguling dari kekuasaannya di Suriah itu, bagaimana orang di penjara di bawah tanah bersusun-susun gitu, ya. Ya. Sampai ada yang buta, ada yang cacat permanen, ya. Disiksa sedemikian rupa gitu, ya. Itu apa? Tanda bahwa orang yang hatinya keras, ya. Keras karena tidak punya rasa apa? Kasih sayang. Jadi orang yang keras itu artinya hatinya dicabut, ya, tidak ada rasa apa? Kasih sayang. Makanya kita itu apa? Supaya hatinya tidak keras, supaya lunak, lembut, ya. Itu diajarkan supaya banyak zikir, ya, supaya banyak apa? Zikir, hatinya lunak, ya. Supaya sedekah, hatinya lunak orang sedekah itu. Supaya peduli, simpati, empati, itu orang hatinya apa? Lunak. Pernah ada seorang, ya, kepala suku datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dia melihat, ya, Nabi sedang bersama cucunya, ya, mencium cucunya, ya, Hasan Hussein. Nah, orang Arab dulu khususnya kepala suku itu gengsi, ya, kalau apa gendong anak terus mencium anak kecil itu gengsi. Menurut mereka itu menurunkan harga diri itu. Nah, ketika dia datang melihat Nabi bersama cucunya, ya, Nabi sayang anak-anak kecil itu. Loh, kalian ini kok aneh? Anak kecil kok diciumin, katanya gitu, ya. Nah, jadi menurut mereka orang-orang Arab dulu itu menganggap apa? Menurunkan pamor itu. Maka Nabi mengatakan man la yarham la yurham, ya. Orang yang tidak penyayang maka dia tidak disayang oleh Allah. Artinya
orang seperti itu keras hatinya gitu. Ya, tidak punya rasa sayang pada anak kecil, tidak punya rasa sayang pada orang. Nah, setelah itu baru dia paham, ya Rasulullah, saya punya 10 anak, nggak pernah satupun di antara mereka yang saya cium, nggak ada. Itu keras hati seperti itu, kata Nabi kan. Siapa yang tidak punya rasa sayang, dia tidak akan disayang oleh Allah. Artinya dia tidak punya rasa kasih sayang, artinya hatinya bisa jadi keras itu. Maka setelah itu baru dia paham ya, bahwa menyayangi makhluknya Allah, menyayangi anaknya, cucunya, itu adalah bagian dari keimanan ya, bagian dari apa? Hati yang lembut tadi. Ya, hati yang lunak ya. Ya, makanya ar-rahimuna yarhamuhumur rahman ya. Irhamu man fil ardi yarhamkum atau yarhamukum man fis sama. Jadi dulu Nabi itu ya kalau ngajarin para sahabat dan generasi setelahnya sahabat ke tabi'in ke tabi'ut tabi'in, generasi terus dari turun temurun itu sambung menyambung tadi seperti mata rantai. Mereka yang pertama kali diajarkan hadis itu namanya hadis rahmah tadi, hadis kasih sayang. Jadi kalau sebelum diajari ngaji ya, sebelum diajari materi-materi yang lain itu, maka dikenal ada satu hadis namanya musalsal bir rahmah atau musalsal bil awaliyah. Hadis yang pertama kali diperdengarkan kepada murid, yaitu hadis tadi ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang hatinya penyayang, dia akan disayang oleh Allah yang maha penyayang tadi. Irhamu man fil ardi, sayangilah semua makhluk Allah yang ada di muka bumi gitu. Makhluk Allah itu ya manusia, ya kan? Sayangi semua manusia tadi, ya. Termasuk menyayangi hewan kan gitu kan. Ada seorang pelacur diampuni oleh Allah gara-gara dia pulang ngasih minum apa? Seekor anjing ya. Karena rasa ini tadi kasihan itu, rasa kasihan itu sebagai makhluk Allah, bukan berarti kita disuruh melihara anjing, tidak. Dia kebetulan lihat anjing liar gitu, anjing liar. Ya. Ya. Kemudian dikasih minum, dia diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada orang masuk surga hanya gara-gara sepotong roti, ada orang masuk surga gara-gara ngasih selembar pakaian, ya. Ada orang masuk surga gara-gara seekor lalat. Jadi banyak itu. Jadi sifat-sifat kasih sayang terhadap makhluknya Allah itu bisa mendatangkan ampunan dan rahmat, bahkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kasih sayang terhadap semua makhluk, makhluk, termasuk bangsa jin. Tidak boleh kita mengganggu bangsa jin. Makanya kita tidak boleh kencing sembarangan ya di lubang-lubang itu, tempat bangsa jin itu, atau di air yang menggenang ya, yang air tenang itu ya, itu nggak boleh diganggu. Makanya kenapa kita tidak boleh istinja dengan tulang ya, tulang itu kan itu makanan jin, nggak boleh diganggu. Tapi di Bogor ini jinnya terganggu karena semua tulang itu geprek sama tulang lunak, dimakan semua sama manusia gitu ya. Jinnya nggak kebagian ya. Karena orang Bogor semua makan tulang lunak, krisis jinnya itu ya. Jadi artinya itu tadi ya. Jadi semua kalau kita niatkan sayang terhadap makhluk Allah itu ya dapat ampunan. Sampai kalau kita nanam mangga ya, nanam mangga atau jambu atau apa saja, kemudian itu ada yang ngambil, entah itu kelelawar atau codot atau makhluk hewan-hewan itu ya, atau ada orang lewat mangganya diambil, itu kalau kita ikhlas itu jadi sedekah. Jadi apa tadi? Sedekah. Kalau diniatkan ya sudahlah, makhluknya Allah, silakan aja ambil gitu kan. Jadi kalau diniatkan seperti itu, ada rasa kasih sayang, itu menunjukkan hatinya lunak. Hatinya apa? Lunak ya. Jelas ya. Nah, jadi kembali kepada tadi ya, jenis hati manusia yang buta tadi, ada yang tertutup, kemudian ada yang apa lagi? Keras ya. Nah, kemudian yang ketiga berkarat ya. Hati yang berkarat.
Jadi hati yang berkarat itu kata Nabi SAW, innal qalba la tasadda, ya. Jadi hati itu dia bisa berkarat, ya. Seperti karatnya besi gitu ya. Besi itu kalau kepanasan, kehujanan, kena debu, nggak dicat itu ya, nah, itu kan berkarat, ya kan. Hati manusia juga sama, artinya hati yang berkarat itu tadi hati yang tidak dirawat gitu ya. Hati yang tidak diapakan, dirawat, dia itu akan banyak karatnya, ya. Hati yang tidak dirawat itu artinya apa? Hati yang tidak dijaga dari dosa atau maksiat. Karena maksiat itu ketika sekali dia maksiat atau sekali dia melakukan dosa, itu kayak ada bercak hitam nempel itu. Nah, nempelnya itu kayak karat gitu, nempel, lama-lama berkarat, tertutup kan. Nah, itu namanya hati yang berkarat karena hatinya tidak dijaga, tidak dirawat, ya. Hatinya blutek ini, hitam, ya. Atau hatinya apa tadi? Berkarat, ya. Jadi hati yang berkarat tadi itu disebabkan hati yang tidak dirawat, ya. Hati yang tidak dirawat itu karena hatinya tidak dijaga dari maksiat. Makanya menjaga hati itu penting tadi, ya. Jadi jagalah hati supaya tadi hatinya tadi itu tidak berkarat, ya. Itu jenis yang ketiga, ya. Nah, hati yang berikutnya namanya al-qalbu al-marid, hati yang sakit, ya. Hati yang apa? Yang sakit. Jadi hati yang sakit itu kayak kita sama, ya. Kalau badan kita kadang pilek, ya, meriang, demam, ya, kena asam urat, ya, kena kolesterol, darah tinggi. Kalau badan, ya. Hati juga sama, ya. Hati itu juga berpenyakit, ya. Ya. Hati itu juga apa? Berpenyakit, ya. Penyakit apa? Ya penyakit hati beda dengan penyakit badan, ya. Penyakit hati itu ya iri, ya, dengki, ya kan, dendam, ya, pamer, sombong, riya, tidak ikhlas. Itu namanya penyakit apa? Penyakit hati, ya. Ya, melihat orang lain senang kita susah, itu berarti hatinya berpenyakit, ya. Ya. Jadi tidak senang dengan kenikmatan orang lain, itu namanya penyakit iri, dengki, dendam, ya. Kan banyak kalau orang sudah iri, dengki, dendam, itu kan akhirnya terjadi pertikaian, ya. Terjadi apa? Pertikaian. Sekarang kita lihat banyak sekali orang bermusuhan dimunculkan di tengah jalan, ya. Terjadi pembunuhan, ya kan? Terjadi pertumpahan darah. Itu karena hatinya apa? Berpenyakit, ya, hatinya sakit, ya. Orang yang hatinya sakit itu berarti juga hatinya buta, ya. Hatinya apa tadi? Buta, ya. Nah, kemudian yang berikutnya hati yang lalai. Hati yang apa? Yang lalai. Hati yang apa? Lalai. Alhaakumut takatsur, ya. Melalaikan hati kalian karena at-takatsur. Takatsur itu numpuk apa? Numpuk harta, ya. Numpuk apa? Harta. Jadi lalai karena itu tadi, terbuai dengan gemerlapnya kehidupan apa? Dunia. Jadi lalai. Alhaakumut takatsur. Karena masalah dunia itu enggak selalu dia muda dan remaja, ya, enggak mengenal tua muda. Ya, muda terus kalau ngelihat dunia itu, ya. Hijau, rano, ya. Ya. Jadi sampai orang yang tunanetra itu pun dia masih kedua matanya itu bisa melihat dengan terang, ya. Kalau itu urusan duit, urusan harta. Saya, ya, pernah mengamati, ya, seorang pengemis itu, ya.
Ya, pengemis dia itu kalau ngemis di perumahan, kemudian berhentinya itu di portal gitu kan, sambil ngitung duit. Pernah tak lihatin, tak perhatikan, dia nggak tahu. Itu bisa membedakan jenis duit. Ya. Jadi kalau duit itu 10.000, ya 10.000, 2.000, 20.000 itu bisa membedakan. 5.000 itu bisa membedakan. Jadi kalau 10.000 nanti disimpan di sini, yang 2.000 di sini, nanti yang 5.000 di sini. Itu hanya sekedar di gini-gini kan. Padahal buta itu. Tapi melek, urusan duit melek semua itu. Jadi saya baru tahu itu kalau orang buta itu ternyata bisa melek ya ketika melihat apa tadi? Duit. Sampai orang gila pun ODGJ itu kalau dikasih di tangannya gambar Pak Soekarno itu langsung sembuh itu. Serius. Kasih celing itu, langsung sembuh gitu. Dikasih gambar Pak Soekarno. Kalau hanya dikasih uang 2.000, 10.000 itu masih kumat ya. Tapi kalau sekali dikasih gambar Pak Soekarno 10 lembar gitu, langsung sembuh itu. Pulang ya, siap pulang. Dicukur rambutnya ya, siap. Nah, karena di tangannya ada gambar Pak Soekarno tadi, Soekarno Hatta. 100.000 10 lembar, itu langsung sembuh itu. Itu manusia. Dunia itu nggak mengenal orang pinter, nggak pinter, sampai ODGJ, sampai orang tunanetra pun melek dalam urusan apa? Duit ya. Dalam urusan duit itu semua orang melek ya, matanya hijau atau matanya merah ya. Jadi maka oleh karena itu Al-Quran menyebutkan bahwa hati seseorang itu bisa lalai hanya urusan duit, hanya urusan materi. Itu alhaqumut takasur, itu namanya hati yang lalai. Al-qalbu allahi namanya, hati yang lalai ya. Nah kemudian yang berikutnya Al-Quran menyebutkan ya, ada hati ya, ada hati yang disebut dengan hati yang terpeleset ya. Jadi yang terpeleset itu tidak hanya kaki, tapi hati juga ada disebut dengan hati yang terpeleset ya. Ya, hati yang apa tadi? Terpeleset. Makanya kita berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan Kau pelesetkan hati kami setelah hati itu lurus mendapat hidayah-Mu. Doa kita ya, jangan sampai terpeleset hatinya. Ya. Kan banyak orang terpeleset ya, walaupun dia sudah ibadah, kan banyak itu artis sudah umroh malah pulangnya murtad, kan banyak itu sekarang itu ya, kasus itu. Katanya kemarin ke Tanah Suci, pulang-pulang malah jadi murtad. Itu viral banyak sekali itu kasus itu ya. Ada orang sejak kecil dia Islam, mau mati udah tua pindah agama, ya banyak kan gitu. Itu namanya orang yang hatinya apa? Terpeleset dari Islam, terpeleset dari apa? Kebenaran ya. Terpeleset. Nah, hati yang terpeleset itu namanya al-qalbu az-zaig ya, hati yang menyimpang atau terpeleset ya. Terpeleset setelah dia mendapat hidayah tadi, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Jadi dia terpeleset itu ya banyak faktornya ya. Ya. Banyak faktornya. Ada yang faktor karena pernikahan. Kan banyak kan sekarang itu. Jadi dia dikawin sama non muslim, akhirnya agamanya ikut siapa? Istrinya atau ikut suaminya. Kan begitu dah. Banyak kasus sekarang itu. Ya. Walaupun di Indonesia itu nikah beda agama itu dilarang secara hukum. Ya. Dan itu putusannya sudah final, nggak boleh nikah beda agama di Indonesia itu. Nah, itu putusan yang sudah final, makanya nggak sah di Indonesia juga kawin beda apa agama ya. Tetapi ya masih banyak juga orang yang memaksa sehingga harus kawin ke Singapura dan di luar negeri gitu ya. Tapi di Indonesia tidak sah ya, secara agama dan secara hukum nasional tidak sah. Tapi orang masih banyak melakukan ya. Jamaah sekalian yang diberkahi oleh Allah. Jadi hati yang terpeleset tadi itu ya,
yang asalnya dia mendapat hidayah, jalan lurus, akhirnya kepleset, jatuh dan bengkok tadi, murtad ya. Dan itu banyak kasus-kasus seperti itu. Tayyib, ini kategori hati yang pertama tadi, hati yang buta. Yang pertama tadi apa? Tertutup, terus keras, terus berkarat, hati yang sakit, lalai dan terpleset. Itu macam-macam al-a'ma ya, macam-macam al-a'ma disebut oleh Allah itu hati yang buta ya. Hati yang buta. Nah, kalau orang hatinya buta, itu dampaknya dia nggak melihat, jadi sempit gitu. Melihat dunia akhirat itu sempit. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka ya. Jadi siapa yang dia itu berpaling. Jadi semua ini sebab dia berpaling dari Allah ya. Maka hidupnya sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma ya. Nanti dia dibangkitkan pula di hari kiamat dalam keadaan buta. Jadi kalau orang di dunia walaupun melek kedua matanya ya, tapi kalau hatinya buta ya, nanti di akhirat itu betul-betul dibutakan ya, matanya dan hatinya ya. Dia protes sama Allah. Qala lima hasyartani a'ma, ya Allah kenapa dibangkitkan dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira, dulu kan saya melek ya. Qala kadzalika ataska ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa ya. Demikian itulah dulu kamu buta di dunia, melupakan ayat-ayatku, sekarang kamu dibutakan di akhirat. Bayangkan di akhirat itu orang apa ya, jadi satu ya di mahsyar dalam keadaan begitu ramai, dia buta kayak apa coba? Nggak kebayang, nggak ada yang nuntun, terinjak-injak sana sini ya. Ngeri itu kalau orang hatinya buta di dunia, nanti buta di akhirat ya. Itu yang pertama. Yang kedua, jenis hati yang al-basir ya. Jenis hati yang melek, yang hati yang bisa melihat. Siapakah orang yang hatinya melihat tadi? Yang pertama, jamaah sekalian, orang yang hatinya melek tadi, orang yang hatinya melihat itu adalah yang disebut dengan al-qalbu al-mutmain, hati yang mutmainnah ya, hati yang apa? Mutmainnah, hati yang tenang ya, hati yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Nah, ini yang pertama ini. Ini jiwanya orang mukmin ya. Orang yang hatinya tenang. Orang yang hatinya apa? Tenang. Kenapa dia tenang? Karena dia punya pegangan yang kuat, sandaran yang kuat. Itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang senantiasa diisi dengan zikir, ala bi zikrillahi tatmainnul qulub ya, dalam surat Ar-Ra'd 28 itu. Ingatlah hati yang mutmainnah itu, hati yang tenang itu ketika dia zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya hati mutmainnah, hati yang apa? Mutmainnah. Ini hati yang melek tadi ya, al-basir namanya. Orang yang hatinya bisa melihat. Jadi kategori yang pertama adalah hati apa tadi? Mutmainnah. Hati apa? Mutmainnah, hati yang tenang. Ya, itu yang pertama. Nah, yang kedua, qalbun salim ya, hati yang sehat. Qalbun salim artinya hati yang sehat, bebas dari penyakit-penyakit hati tadi. Bebas dari penyakit iri, dengki, hasud, ya kan, dendam, riya, pamer, ya kan, ujub, sombong, ya. Jadi hatinya bebas dari berbagai macam apa? Penyakit-penyakit hati, namanya qalbun salim, hati yang sehat, ya, hati yang tidak berpenyakit. Nah, kalau hatinya waras ya, hatinya sehat, ya kan, itu kan ya pikirannya juga apa? Sehat gitu. Ya, pikirannya itu ya husnudzon, berprasangka baik ya. Kemudian mudah memaafkan, ya kan? Legowo hatinya, itu namanya hati yang sehat, nggak gerundel hatinya ya. Jadi hatinya itu legowo, hatinya itu lapang ya. Karena apa? Hatinya sehat. Nah, yang ketiga,
hati yang lembut ya, al-qalbu al-lin ya, hati yang lembut, hati yang lunak, yaitu hati apa? Hati yang penyayang tadi ya, hati yang lembut, lunak ya. Jadi dia itu gampang kasihan sama orang gitu ya. Jadi sehingga mudah berbagi ya, simpati ya, empati ya. Itu namanya hati yang lunak, punya rasa kasih sayang terhadap makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati yang lunak, namanya hati yang lunak. Itu yang ketiga ya. Kemudian yang keempat ya, yang keempat ya, hati yang khosyah, hati yang ada rasa takut kepada Allah. Yang keempat, hati yang melek tadi itu adalah hati yang ada rasa takut ya. Sehingga dengan rasa takut kepada Allah itu menjadi benteng ya, menjadi filter sehingga dia tidak maksiat ya. Jadi karena merasa diawasi oleh siapa? Allah. Jadi namanya hati khosyah ya. Jadi hati yang khosyah ya, hati yang khosyah itu artinya hati yang takut ya, maksiat, hati yang takut terhadap siksanya Allah ya, hati yang merasa diawasi oleh Allah dimanapun apa dia berada ya. Itu namanya hati apa? Khasyah ya. Hati yang khasyah. Dan yang berikutnya adalah hati yang khusyuk. Hati yang apa? Khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un ya. Hati yang apa? Khusyuk. Jadi kalau kita sholat hatinya betul-betul menghadap kepada Allah ya, Allahu Akbar itu ya, memang betul kita berdiri menghadap kiblat, berdiri di hadapan Allah ya kan, dan hati kita terkoneksi gitu dengan Allah ya, merasa kita di hadapan Allah ya, kita beribadah di hadapan Allah seakan-akan ya kita melihat Allah ya, atau kita merasa kita diawasi oleh siapa? Allah. Jadi ketika hati kita berdiri di hadapan Allah tadi itu, hatinya nggak kelayaban kemana-mana gitu. Makanya kalau udah sholat ya jangan mikirin dapur di rumah, jangan mikirin hatinya di pasar, jangan mikirin hatinya di laci ya, jangan mikirin hatinya kemana-mana gitu. Tapi hatinya didiamkan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, itu namanya hati yang khusyuk. Makanya Nabi kalau biasa mau sholat itu mengingatkan sahabat, sallu sholatal muwaddi' ya, sholatlah seperti sholat orang yang mau mati ya, sholat perpisahan. Kira-kira kalau orang dia misalkan diberitahu, Pak nanti habis subuh mati loh, habis subuh meninggal dunia, nah ini sholat subuh terakhir, khusyuk nggak? Pasti khusyuk. Itu tanya saja itu orang yang dihukum mati itu kan di Arab Saudi misalkan, biasanya habis Jumatan itu kan dieksekusinya, itu biasanya disuruh sholat dulu itu, Jumatan dulu atau sholat terakhir gitu kan, baru ditembak atau baru dipancung kan gitu ya. Atau orang-orang yang dihukum mati di Nusa Kambangan itu juga sama kan, yang muslim tuh kadang kan dia dikasih tahu nanti sore dieksekusi kan gitu kan. Nah sebelumnya kan disuruh sholat itu biasanya. Nah itu sholat terakhir, sholat apa? Perpisahan terakhir. Khusyuk nggak? Khusyuk. Dilama-lamain. Iya kan? Nah seperti itulah kalian sholat ya. Sholatlah seperti sholat perpisahan, atau sholatlah seperti sholat yang paling terakhir ya. Nah keadaan seperti itu disebut dengan keadaan khusyuk ya. Hatinya apa? Khusyuk, betul-betul hadir hatinya di dalam sholat ya. Kadang ada orang sholat tapi hatinya kemana-mana gitu, baru assalamualaikum baru ingat, oh ya sholat tadi ya. Jadi dari takbiratul ihram sampai tahiyat akhir itu
hatinya kemana-mana gitu ya, apalagi setengah ngantuk sholatnya, wah itu assalamualaikum baru nyadar, oh ternyata selesai sholatnya kan gitu. Jadi oleh karena itu, wah ini kita belajar khusyuk tadi melalui sholat ya, menghadirkan apa? Menghadirkan Allah dalam kehidupan kita ya. Itu namanya hati yang khusyuk. Nah, kemudian yang terakhir ya, hati yang terikat ya dengan Allah ya. Hati yang terikat dengan Allah atau hati yang terikat dengan ibadah. Jadi ketika Ashabul Kahfi ya, Ashabul Kahfi itu sebenarnya mereka itu anak-anak muda dari kalangan istana, tetapi karena bapak-bapak mereka dan kaum mereka menyembah berhala, mereka milih menyelamatkan hatinya dari kesyirikan ya, dan milih mengasingkan diri sehingga hatinya selamat dari kesyirikan. Nah, kemudian Allah menjelaskan ya tentang kisah mereka, wa rabatna ala qulubihim, dan kami ikat hati mereka dengan keimanan gitu. Nah, ini yang disebut dengan hati yang melek tadi ya, hati yang bisa melihat. Jadi hatinya itu diikat oleh Allah dengan keimanan sehingga imannya itu nggak akan lepas itu. Makanya orang-orang yang hatinya terikat dengan keimanan, kebenaran itu kan mendapat naungan langsung dari Allah nanti hari kiamat ya. Contohnya adalah orang yang hatinya terikat dengan masjid ya, itu namanya hati terikat dengan kebaikan, terikat dengan ngaji seperti ini. Itu bagus ya, itu menunjukkan hatinya hidup, terikat dengan pengajian di masjid, terikat dengan sholat di masjid, terikat dengan kegiatan-kegiatan kebaikan. Itu namanya hati yang terikat dengan kebaikan, menunjukkan hatinya apa? Melek, hatinya itu masih hidup, hatinya itu terbuka ya. Nah, jelas ya mas sekalian ya. Diulang tadi ya, yang al-basir tadi hati yang melek tadi, hati yang melihat. Satu tadi apa? Tenang. Kemudian hati yang sehat. 3 hati yang lembut. 4 hati yang khasyah ya, takut kepada Allah. Yang kelima khusyuk, hati yang apa? Khusyuk. Yang keenam hati yang terikat ya dengan kebenaran, dengan kebaikan ya, dengan kebenaran dan juga dengan kebaikan. Itulah ya pembagian hati tadi. Ada hati yang orang yang a'ma, buta, dan al-basir yang melek tadi ya. Itu kategorinya. Nah, sehingga di sini Allah membuat perbandingan walladzina amanu wa amilus solihati walal musi ya. Jadi itu orang beriman dan beramal soleh, artinya orang yang hatinya melek tadi. Walal musi dibandingkan dengan al musi, orang yang jahat tadi, karena disebabkan tadi hati yang buta tadi. Jadi hati yang terbuka tadi ya, hati yang melihat tadi al-basir, itu adalah hati orang yang beriman dan beramal apa? Saleh ya. Sementara hati yang al-a'ma, yang buta tadi, itu hatinya orang-orang yang al-musi tadi ya, orang-orang yang senantiasa gemar melakukan apa? Keburukan atau kejahatan. Itu nggak sama. Di sini dibandingkan oleh Allah, nggak sama antara orang yang buta dengan orang yang melek, antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Itu tidak sama. Qalilan ma tatadzakkarun, sedikit apa yang kalian mengambil apa? Pelajaran. Jadi tidak semua orang bisa memahami ini. Tidak semua orang bisa melihat, oh ini baik, ini buruk. Enggak semua orang. Oh ini orang hatinya keras, oh ini hatinya lunak. Tidak bisa semua orang bisa melihat kebenaran seperti itu. Hanya orang-orang yang hatinya diberikan hidayah itulah yang bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram, mana yang beriman, mana yang tidak beriman. Hanya itu. Hati yang ada sensornya tadi ya, itu yang bisa merespon kebaikan, bisa melihat kebaikan, dan juga bisa memisahkan dari keburukan. Jelas ya jamaah sekalian ya. Nah, yang terakhir dari ayat 59 ini,
Inna sa'ata la'atiyatul la raiba fiha. Sesungguhnya kiamat itu tidak ada keraguan di dalamnya, walakinna aktsaran nasi la yu'minun, tetapi kebanyakan manusia itu tidak beriman. Jadi ya, tidak semua orang beriman, dan bahkan kebanyakan manusia itu tidak beriman. Kalau sekarang penduduk bumi sekarang kurang lebih 7 miliar misalkan ya, iya kan? Muslimnya kan cuma 1,5 miliar kan. Nah yang 6 miliar atau 5,5 miliar itu, ya itu kan mayoritas tidak beriman ya. Itu kalau kita lihat dari data secara kuantitatif ya, jumlah penghuni bumi ini yang tidak beriman kepada Allah mayoritas. Yang beriman itu selalu minoritas. Karena ayatnya ini walakinna aktsaran nasi la yu'minun. Ya, tetapi kebanyakan manusia tidak beriman. Walaupun kiamat itu nyata, dan bahkan tanda kiamat sudah nyata. Ini kayak di Los Angeles sekarang itu ya, itu kan kayak kiamat aja itu. Bayangkan itu kebakar, rumah yang mewah, gedung yang mewah, bakar semua, kayak lautan api itu. Sebenarnya kalau hatinya terbuka kan dia insaf ya, taubat gitu ya. Tobat sebenarnya, oh iya ya, kembali kepada Allah. Tapi kalau hati tertutup tadi, ya lagi-lagi dia tidak akan pernah beriman. Ya jadi mudah-mudahan kalau orang diberi daya oleh Allah, dia akan menjadikan beriman melihat fenomena tadi ya. Bagaimana kayak kiamat, ngeri sekali itu. Ya, ngeri sekali itu bagaimana ribuan hektar itu tadi ya, tanah yang begitu indah, begitu megah ya, tiba-tiba jadi lautan api, dan itu terparah ini di dunia ya, sepanjang sejarah ya. Itu pun tidak ada di zamannya Fir'aun, zamannya Namrud. Ini paling parah nih zamannya siapa? Donald Trump ini ya. Ini lebih dari zamannya Fir'aun itu malah ya. Wallahu a'lam bissawab.